Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi kita mengenai migration dan model atau model dan migration. Model ini adalah salah satu bagian inti dari MVC. Kita coba lihat pengertian dari model. Nah, kan model merupakan salah satu bagian MVC yang akan berkomunikasi dengan database. Nah, bisa disimpulkan ya di sini. Jadi, model itu nanti yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan si database. Nah, dengan model ini kita bisa melakukan manipulasi atau menambahkan atau menghapus eh, field yang ada di database atau row yang ada di database. Seperti itu untuk model. Yang kedua yaitu migration. Migration. Nah, apa sih itu migration? Nah, singkatnya itu migration itu migration itu sebuah fitur yang ada pada Laravel. Migration merupakan kontrol version system untuk database. Dengan menggunakan migration, Laravel memungkinkan kita untuk mengelola database dengan lebih mudah. Nah, kesimpulannya itu untuk migration itu kita itu dimudahkan si Laravel untuk membuat tabel, memanipulasi tabel lewat eh, eloquent si Laravelnya atau function yang telah disediakan oleh Laravel tanpa kita menyentuh PHP MyAdmin-nya. Seperti itu. Oke, kita langsung contohkan saja untuk cara pembuatannya. Kita langsung kita jika kita membuat sebuah migration, kita alangkah baiknya juga membuat modelnya. Oke, kita buat dua-duanya sekaligus dalam satu sintaks. Caranya PHP artisan make model. Nah, kita akan buat nih modelnya apa. Kita buat modelnya home atau mungkin modelnya siswa atau mungkin customer. Nah, ini kita buat modelnya. Nah, jika kita ingin membuat migrasinya sekaligus, kita tambahkan -m. Ini menandakan kita juga membuat migrasinya. Nah, di sini sudah otomatis kebuat untuk migrasinya. Ini seperti itu ya. Oke, kita masuk ke Visual Studio-nya. Seperti ini. Kita hapus saja yang ada di sini. Ini kita hapus dulu aja, nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke migration-nya. Migration itu terdapat di database migrations. Ini migration yang kita buat tadi, customer. Nah, jadi di sini kita akan membuat tabel yang bernama customer. Dan field-nya itu ada ID. Kemudian ada string nama. Terus tabel string alamat. Kemudian tabel string jenis kelamin. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi satu itu tabel string
pekerjaan, seperti ini. Nah, kita buat field-nya seperti ini. Oke, kita sudah nih deklarasikan field-nya. Nah, kemudian kita buat nih database baru yang ada di php-admin-nya. Kita masuk dulu ke localhost. Oke, kita buat satu database latihan Laravel. Kita ganti ke ini aja. Oke, sip. Udah ya, ke create. Nah, kemudian kita masuk ke env untuk setting dari database-nya. Nah, kita setting di sini. Root, password-nya. Udah, seperti itu. Nah, sudah kita deklarasikan semuanya, kemudian kita bisa melakukan migrate. Caranya PHP artisan migrate. Nah, udah berhasil ini. Kita sudah melakukan migrate di sini. Ini tabel customer sudah kita migrate di sini. Kita coba lihat di database-nya. Kita lihat, nah ini. Nah, bisa kita lihat ya, di sini sudah ada tabel customer tanpa kita buat tabelnya di database. Nah, sama seperti yang kita deklarasikan tadi, ada field nama, alamat, jenis kelamin, dan pekerjaan. Oke, kemudian kita bahas mengenai modelnya. Untuk migration seperti itu, simpelnya seperti itu, dan kita bisa kembangkan lagi untuk properti-properti yang ada di sini. Kita bisa gunakan string, integer, big integer, foreign key, primary key, dan lain-lain. Oke, kemudian kita masuk ke modelnya. Model itu ada di HTTP app, HTTP, kemudian ada di models. Nah, ada dua ini. Defaultnya user sudah dibawakan oleh Laravel itu sendiri. Nah, jika tabel yang ada di database tidak sesuai dengan tabel yang kita deklarasikan di migration, maka kita harus, oh benar, sorry. Jika tabel yang ada di database tidak sesuai dengan nama model secara plural, jika di sini customer, berarti otomatis tabel yang ada di database itu customers, ada S-nya di belakangnya. Nah, kalau seumpama data yang tabel yang ada di database itu pelanggan, nah kita harus deklarasikan di sini privat, protect tabel. Nah, kita harus deklarasikan di sini dulu pelanggan. Nah, seperti ini. Nah, dengan seperti ini si Laravel akan tahu bahwa model ini tuh berhubungan dengan tabel pelanggan, bukan tabel customers seperti itu. Jadi kalau nama tabel kita sudah seperti nama model kita secara plurals, belakangnya ada S-nya. Jadi kita tidak perlu menambahkan seperti itu. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian untuk modelnya seperti ini aja. Nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada apa-apa. Seperti itu aja. Coba kita isi dulu modelnya. Kita isi nama, Anjar, alamat, Semarang, kemudian jenis kelamin, laki, pekerjaan, mahasiswa. Kemudian kita buat di sini sekarang.
sekarang aja. Nah, seperti ini juga sekarang aja. Oke, sip. Kita langsung masukkan aja. Oke, kita akan feed data yang ada di database ini. Dan kita akan tampilkan di controller. Oke ya. Caranya itu kita buat satu lagi mungkin root get. Kita pakai get ya, soalnya kita akan mendapatkan datanya, bukan ngepost data. Nah, kita get, kita buat get customer. Nah, kita arahkan. Mungkin di sini kita akan buat satu controller lagi supaya kita bisa membedakan di mana sih controller home, di mana sih controller customer. Nah, seperti itu. Oke, seumpama kita buat di sini PHP artisan Mac controller. Nah, di sini kita kasih customer controller. Sorry, L-nya double. Nah, sip. Oke, apa ini? Oh, sorry. Ini ada yang salah. Mac sip. Nah, udah ya. Kita arahkan di sini. Customer controller plus. Kemudian di sini kita arahkan ke index juga. Soalnya belum ada fungsinya. Kita arahkan ke index saja. Nah, kemudian kita klik aja. Atau mungkin kalau belum download extensionnya, kita bisa masuk dengan Ctrl P, kita cari customer controller seperti ini. Oke, kita tulis fungsinya, function index. Nah, disinilah logikanya. Enggak logika sih, ini cuma manggil aja. Nah, kita di sini deklarasikan dulu mungkin variabel untuk menyimpan model customer-nya. Nah, isi dari variabel customer ini adalah modelnya. Customer, sorry, kita import dulu. Kita import dulu. Oh sorry, benar-benar. Ini ada kesalahan. Oh ya, ini ya. Aku kurang nulis S di sini. Jadi nanti kalau membuat dikasih S ya, customer ya. Soalnya ini mungkin tadi typo. Nah, kemudian kita langsung aja wes get. Nah, get ini itu digunakan untuk mengambil semua data. Kita coba return dulu. Seperti ini. Apakah data yang ada di tabel customer itu akan kepanggil? Kita coba. Kita coba get customer. Oke ya, kepanggil ya. Sama ya datanya yang ada di database. Seperti ini. Oke, sama. Kemudian bagaimana sih nanti kita tampilkan di view-nya? Nah, sama seperti yang ini. Kita gunakan juga ini associative array-nya. Oke ya, kita tampilkan. Kita mungkin buat view lagi. Customer slash mungkin kita kasih index saja, index.blade.php. Seperti itu. Ini ada di customer, kita kasih HTML, ini kasih customer. Terus di sini kita akan tambahkan tabel. Nah, tabel ini ada th nama, kita duplikat aja.
nama, alamat, jenis kelamin, terus ada pekerjaan. Sip. Seperti ini ya. Oh iya, sorry. Ini ada, kita kasih TH aja wis biar rapi. Kita arahkan ke sini. Sip. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Nah, nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian di sini ada tbody. Kemudian di sini ada, oke, di sini kalau kita menggunakan get, maka di sini akan kita dikembalikan sebuah array. Kita bisa lihat di sini, di bawah ini, sini, bawah sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, akan ada indeks ke 0. Nah, berarti ini tuh menunjukkan bahwa dia itu array. Jadi kalau kita pengen menampilkan array, itu kita bisa gunakan for each. Kita bisa gunakan for each. Nah, di sini kemudian oke, kita ini dulu. Kita pindah dulu wes. Kita pindah dulu di customer-nya. Nah, kita di sini returnnya ke view. Nah, view-nya itu customer index. Kan? Tadi index itu ada di folder customer ya. Kita gunakan associative array, customer, kemudian di sini customer. Sip, seperti ini. Nah, nanti customer ini bisa dipanggil di sini. Customer kus seperti ini. Kemudian kita kasih tr, td untuk namanya berarti kita tinggal panggil aja kus name. Oh sorry, ini harus kasih kurung kurawal 2. Nah, seperti ini. Kita duplicate aja. Alamat, kemudian jenis kelamin, yang terakhir itu pekerjaan. Sip, seperti ini. Coba kita lihat. Oke, kita lihat dulu untuk name-nya nggak kedetek. Oh sorry, kita pakai name. Nama, bukan name. Oke ya, seperti ini. Nanti secara otomatis akan tampil di view-nya. Cuma kita buat satu lagi. Kita insert satu lagi, namanya Anas. Alamat jenis kelaminnya laki, kemudian pekerjaannya programmer. Kita kasih, nggak usah kasih wes, ini langsung aja. Nggak apa, 0. Oke, sip ya. Seperti ini. Kita coba refresh di sini. Oke ya. Kita langsung dikasih seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu materi untuk migration dan model yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.